etika. Media sosial itu sendiri adalah sebuah media online dengan cara penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Perkembangannya pun sangat pesat akhir-akhir ini, sehingga menjadi topik hangat untuk dibahas karena banyaknya masyarakat menggunakan media sosial namun kurang memahami makna medianya itu sendiri. Sedangkan etika adalah aturan yang dipakai masyarakat dan bersosialisasi. Jadi etika dalam bermedia sosial adalah aturan yang digunakan untuk mencari informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam bermedia sosial. Tujuan etika dalam bermedia sosial yang bersangkutan dengan komunikasi adalah mempromosikan interaksi orang lain dan hak pendapat orang lain, serta menjaga integritas informasi. Etika dalam bermedia sosial ini mencakup yaitu 1. Menghormati dan pandangan orang lain jika berbeda dengan pendapat orang lain. Yang kedua, tidak melakukan pelecehan, ancaman, atau intimidasi media sosial. Yang ketiga, menjaga privasi pribadi dan data pribadi orang lain. Yang keempat, mematuhi peraturan dan platform media sosial. Yang kelima, mendorong diskusi yang sehat dan bermanfaat. Di sini saya akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dalam media sosial. Dampak positif sendiri yang pertama itu ada informasi yang berada koneksi sosial di mana kita dapat tergabung dengan keluarga, rekan, teman di seluruh penjuru dunia manapun. Yang ketiga ada promosi bisnis, dan yang terakhir ada kesadaran sosial. Yang kedua ada dampak negatif dalam media sosial. Yang pertama ada filter bubble, di mana mempersempit pandangan seseorang dan mengekspor mereka ke pandangan yang sejalan. Yang kedua ada cyberbullying. Yang ketiga ada privasi, dan yang terakhir ada ketergantungan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan komunikasi di media sosial. Penelitian menggunakan 2 platform media sosial. Sebagai mahasiswa, kita penting banget memiliki aplikasi, yakni aplikasi Zoom, WA, dan juga Instagram. Kenapa kita menggunakan semuanya? Karena yang pertama, Zoom bisa kita gunakan sebagai media kita dalam mengadakan perkuliahan online. Dan yang kedua ada WA yang digunakan kita sebagai adanya komunikasi kita terhadap antar teman kita dalam sesama grup. Dan sehingga dalam pemilihan konteks bahasa dalam media sosial didasari oleh sosial mitra yang dimana komunikasi itu kita harus dijaga dengan baik. Dan di sini ada kaidah bahasa yang dimana kaidah bahasa ini tertera acara penggunaan bahasa yang baik dan benar, cara pengaplikasiannya kita terhadap keseharian kita. Dan yang kedua, penggunaan dengan bahasa-bahasa gaul. Bahasa-bahasa gaul ini seringkali digunakan oleh masyarakat dan juga anak-anak yang sering disalahgunakan. Jadi kiranya ada bahasa gaul yang mungkin kurang berkenan, bisa kita alihkan ke hal-hal yang menggunakan bahasa baku. Dan di sini ada etika berbahasa yang dimana dari kemungkinan 100%, 20%-nya etika ini seringkali orang-orang sangat merendahkan. Karena kenapa? Karena tingkah laku yang mereka terapkan tidak sesuai dengan media sosial mereka. Contohnya media sosial digunakan sebagai hal-hal yang berjulit atau hal-hal yang sering digunakan sebagai penipuan dan juga lain-lain, merupakan termasuk tingkah laku yang mengganggu masyarakat lainnya. Dan juga tingkah laku dalam menyikapi sisi positif dan sisi negatif itu sering ada banding poinnya itu kayak 50% banding dari sisi positifnya. Nah, penggunaan media sosial beretika bahasa ini dalam berkomunikasi seringkali dijadikan hal yang dipandang sebelah mata oleh dunia maya, karena banyak sekali pengaruh negatif yang sering kita temui di sekitar keliling kita. Maka dari itu penggunaan komunikasi bahasa dan juga etika sangat diperlukan dalam bermedia sosial seperti itu. Jadi tim kami menggunakan etika dalam bermedia sosial seperti contoh yang ada di tangan kiri saya, yaitu bisa kita lihat bahwa video Rebecca yang sudah tersebar di mana-mana, di mana etika dalam bermedia sosial Rebecca ini kurang karena seperti kita tahu video tersebut mengandung unsur sara, dan di unsur sara tersebut kita di dalam media sosial itu dilihat para orang tua, orang dewasa, remaja, dan juga anak-anak, sehingga jika kita melihat video tersebut maka kita juga akan meniru. Dan seperti gambar yang di sebelah kanan saya terdapat ada video Maudy Ayunda, di mana Maudy Ayunda itu
mengajak orang lain untuk positif dalam bermedia sosial. Karena jika kita melihat video Maudy Ayunda, kita juga termotivasi untuk terus melakukan kegiatan yang positif untuk mencetakkan prestasi. Jadi seperti gambar yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan saya tadi, bisa disimpulkan dalam bermedia sosial itu kita juga harus pintar-pintar dalam memilih video dan melihat, karena tidak semua orang pintar dalam bermedia sosial. Terima kasih. Oke, dari kelompok kami sudah menyimpulkan bahwa etika bermedia sosial ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Mestinya etika dalam bermedia sosial ini juga memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak negatifnya adalah takutnya banyak orang yang menyinggung perasaan masyarakat lain yang membuat masyarakat menjadi resah, sehingga memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat. Dan dampak positifnya adalah kita dapat memberikan banyak sekali manfaat dan informasi penting dalam etika bermedia sosial ini.